Oke guys, jadi karena semalam tuh mati lampu dan banyak foto. Terjadi doi. Melanjutkan video yang semalam ya Nyo. Semalam tuh kita ada yang nelfon. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, malam ini aku lagi ditemenin sama Ana Amalia. Hai. Oke, malam ini kita mau collab sesuai di judul. Kita mau random talk with Ana Amalia. Oke, seputar apa dulu ya Nyok? Seputar muter. Jadi kita santai aja ya Nyok. Siap. Jadi oh ya, nostalgia selama kuliah aja kali ya Nyok. Kita kan udah lama nggak ketemu. Udah berapa tahun ya? Dari tahun terakhir tuh awal 2019 Nyok, pas nikahan Nyonia. 3 tahun lah ya, 2 tahun lebih gitu. Ya, sekarang ketemu lagi pas kita udah Nikah. Sama-sama saling nikah guys. Alhamdulillah. Sold out. Terus nanti yang kedua soal ini ya, per-YouTubean. Jadi nanti mau tanya-tanya seputar tips and trik mengenai YouTube, terus penghasilannya mungkin selama YouTube, terus terakhir tentang kehidupannya. Kayak gitu. Dari yang pertama dulu aja Nyok. Oke. Nostalgia selama kuliah. Apa ya? Deg-degan ditanya YouTuber Banjar. YouTuber perintis. Oke, kesan dan pesan aja nggak apa-apa ya, opening tapi langsung ke kesan dan pesan. Ya kan, kesan pesan dulu pas kita kuliah gitu kan. Okay. Jadi pas waktu kita kuliah dulu tuh kesan apa sih Nyo yang mendalam pas waktu kita saling berjuang bareng, karena kan waktu kita dulu sering belajar bareng ya Nyo. Terus Nyo yang suka jadi gurunya, aku sama Nyonya jadi muridnya. Enggak, kebalik, saya yang muridnya. Ya Nyo, kesan dan pesan Nyo. Kesan dan pesannya seputar kita pertemanan apa di kampus? Oh, dua-duanya aja Nyo. Dua-duanya. Oke, ding. Kesan dan pesan. Pastinya sih kita kan temenan dekat ya, kayak sahabatan dekat saya, Nyonden juga Nyonia, dan bahasa Nyo tuh berawal dari mana ya? Iya, itu tuh Nyo. Dulu tuh seingetku Nyo tuh suka bilang Nyo ke nenek sama ke ade Nyo. Oh iya, itu. Sama si Dede Marlan kalau salah. Nah, yang jadi YouTuber juga tuh adiknya anak. Kucing, si Nyo kucing. Oh iya, awalnya tuh kucing ya. Karena gemes, terus kita tuh iseng-iseng Nyo tuh Nyo dulu sama Nyonia. Terus tiba-tiba aku tuh ngikutin. Si bungsu ngikutin. Dan sampai sekarang akhirnya kita nyoman. Kalau orang ngira kita kayak Betawi kan Nyo, kayak gitu ya. Tapi pada itu terbentuklah dari kucing, dan saya manggil sama mama, emak sama dede namanya. Iya Nyo, jadi ya nama kesayangan yang mungkin kalau orang bilang tuh kayak kayak lebay atau gimana gitu ya, kayak aneh gitu, tapi kita tuh punya ciri khas ya. Dan melekat sampai sekarang ya. Kalau kayak langsung memanggil nama tuh kayak kurang sopan gitu ya. Terus kayak nggak sayang lagi gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba Den, anak nggak lucu kayak gitu. Oke, kesan dan pesan kita kan bertiga nih, saya, Nyonden sama Nyonya tuh dengan 3 karakter yang berbeda. 3 daerah yang berbeda juga. Saya yang dari dulu nomaden, kata temen-temennya Pepe ke Kalimantan, Nyonden Majalengka, terus Nyonia Garut. Ya, dengan karakter yang berbeda. Terus kalau Nyonden ini kayaknya tuh orangnya tuh perfeksionis banget, perfecto pokoknya, dan terkonsep banget. Kalau Nyonia tuh lebih ke simple ya Nyo, orangnya tuh simple tapi menggelegar ya Nyo. Udah Nyonia nonton ya. Nyonia Bujang Garut yang cantik ya, dan baik hati dan suka minjemin buku, pulpen segala, pokoknya nama bendahara yang paling ini dermawan ya, bagi-bagi permen. Oke, intinya kita terbentuk
dengan karakter yang berbeda. Pastinya dalam pertemanan, persahabatan ada konflik kecil-kecil, tapi itu bumbunya sih kayak lebih ke bumbu. Dan alhamdulillah sampai sekarang justru kita masih dekat, masih bisa silaturahmi di handphone pun, walaupun gak instan, gak intens, kita tetap bersilaturahmi. Ya, alhamdulillah. Jadi kesan dan pesannya nggak bisa dilupakan. Kita tuh sering dibilang 3 serangkai gitu kan. 3 serangkai pokoknya mah. Dan kalau misal alhamdulillah Nyonenden kumlot, Nyonia juga alhamdulillah kumlot, dan Nyon juga kumlot, alhamdulillah. Jadi kita tuh berteman, bersahabat, dan harus memunculkan sesuatu yang berefek positif. Dan alhamdulillah kita bisa memunculkan itu ya Nyo. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu kesannya. Kalau di kampus banyak sih kesannya. Kalau misalkan alhamdulillah ya, kalau Nyonya sama Nyonya kan kos, jadi berarti udah terbiasa mandiri juga. Terus alhamdulillah lancar gitu ya Nyo. Dan saya tuh kayak kakak tertua yang kayak berjuang gitu, laundry gitu kan Nyo. Laundry kayak gitu, tapi justru itu yang membentuk kita semakin kuat. Dan dulu tuh sering banget ya di kosannya tidur. Kalau misalkan males hujan, mudahan gak ada dosen ya Allah, kita tidur. Sering. Terusnya tuh kesukaannya paling beli pisang molen di bawah di si ibunya. Iya, betul. Jadi banyak sih kesan dan pesan, banyak cita-cita yang tercapai di kampus, banyak pelajaran, banyak pokoknya mah kampus ungu in my heart ya. Iya gitu ya. Iya. Terus pesannya Pesannya pokoknya buat para generasi muda, pendidikan itu yang utama. Walaupun ada bahasa ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ujungnya juga ke dapur. No, karena sebenarnya kita sekolah tinggi seorang perempuan, memang kita kan perempuan madrasah pertama untuk anak kita. Kalau kita pintar, kita bijak, insya Allah kita juga akan mencetak anak yang pintar dan juga akhlaknya baik kayak gitu. Dan buat teman-teman juga yang pengen kuliah, pengen sekolah, nggak ada biaya, jangan pernah takut karena kita punya Allah yang bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan. Mantap Nyo. Oke, berarti kalau Nyo gimana nih Nyo? Kesan pesannya Nyo gimana? Oh, kalau kesannya ini boleh sambil makan ya. Mohon maaf ya, ini makan acaranya satu ya Nyo. Jadi kesannya itu pokoknya so impression Nyo. Apalagi pas waktu dulu kan kita sering tidur bareng di rumahnya Nyo nih, sampai pas waktu dulu pernah galau banget kan, inget gak Nyo? Aku galau sama gara-gara calon suami. Terus dulu tuh Nyo sama Nyonya yang merangkul nih Nyo pas waktu bener-bener kayak down banget gitu. Terus kita sering belajar bareng, ketawa-ketawa bareng di rumah Nyo. Terus ya itu sih yang paling berkesan tuh, yang sering bersama-samanya itu Nyo, sampai jajan kemana-mana bareng ya, sampai orang-orang bilang kalau kita tuh 3 serangkai gitu Nyo. Itu sih. Terus pas waktu dulu juga kita kan pernah belajar les di dosen, salah satu dosen Pak Yusuf waktu itu ya. Terus yang paling inget sama Nyo, pas pulang-pulang itu sore sekitar jam berapa ya, mau maghrib kayaknya, dari Pak Yusuf tuh jalan kaki. Kita pernah ya, astagfirullah, hujan terang gelap ya Allah. Kita berdua ya? Nyo, berdua doang. Pas waktu itu Nyonya tuh nggak tahu lagi absen kayaknya. Di Garut kayaknya kalau nah, terus kehujanan. Terus jalan kaki. Jalan angkotnya Nyo. Itu tes berapa kilo Nyo jaraknya teh? Dari Cijantung sampai ke Panuongan. Sekitar alun-alun gitu sana kan jauh banget itu ya Allah. Dan itu tuh berkesan banget, di sepanjang jalan tuh Nyo tuh selalu ngasih support gitu. Bismillah. Kita yakin kita akan sukses di masa depan kayak gitu Nyo. Itu tuh dihiasi sama hujannya Nyo. Terus ada guntur kan? Iya Nyo. Siun pokoknya mah. Tapi alhamdulillah Nyo, berarti kita tuh emang pas waktu kuliah S1 dulu tuh emang bener-bener niat gitu Nyo, belajar tuh nggak leha-leha. Maksudnya tuh seenggaknya kita tuh emang berjuang gitu lah Nyo. Berusaha dari sisi yang lain selain di kampus gitu kan. Iya Nyo, kayak gitu ya Nyo. Ingat, saya tadi nggak ingat loh, iya kita pernah jalan sejauh itu loh Nyo. Blondeng. Aduh, pokoknya. Ya tapi lucunya Nyo, kita ke sorean kah? Sorean Nyo, habis karena waktu itu tuh nggak tahu lah, mungkin dosennya lagi keasikan ngajar, terus kitanya juga kan nggak enak, Bapak pulang duluan ya gitu kan, nggak enak ya Nyo. Belajar les kan waktu itu tuh, belajar les
bahasa Inggris grammar, terus tuple, Iya. banyak banget pokoknya lah. Nanti hampir berapa ya, seminggu dua kali ya. Iya. Mantap pokoknya. Terus nyok kesan dan pesannya. Oke, kalau pesan kita, sahabat kita nih. pesan ya, pesannya untuk Nia. Aduh. Oke guys, jadi karena semalam tuh kita mati lampu dan videonya tersendat, jadi random talknya kita sambung di pagi hari. Iya. Semalam lagi seru-serunya ya, kita lagi ketawa-ketawa dan mati lampu. Oke, next yuk. Next question ya, Nyok. Nyo belum iya. yang pesan. Iya, Nyo masih. Pesannya buat Nyo Ana dan Nyonia, semoga silaturahmi kita selalu terjaga, Amin, ya terjalin sampai kapanpun. Meskipun Nyo udah punya keluarga, terus dan punya keluarga sekarang, terus Nyonia juga udah jauh di sana di Tangerang, udah saling punya keluarga masing-masing. Tapi kedepannya semoga kita selalu tetap kompak Nyo. Amin. Selalu tetap bersaudara. Sampai waktu itu kita pas waktu kuliah selalu bilang semoga persahabatan kita itu until jannah gitu ya Nyo. Amin. Terus next question, Nyo pas waktu di kampus ada hal-hal yang bikin Nyo sebel gitu Nyo, dongkol atau gimana gitu yang bikinnya tuh kayak down atau mungkin agak sedikit kecewa gitu Nyo, ada nggak Nyo? Kalau kecewa nggak ada kayaknya. Kalau kayak dongkol tuh nggak ada, tapi kalau lebih ke kayak tuh lagi sedih gitu mungkin ada, tapi kalau kayak dongkol itu nggak ada kayaknya. Soalnya aku tuh belum pernah lihat Nyo tuh kayak marah gitu meskipun sama orang yang nggak Nyo suka gitu loh Nyo. Jadi makanya penasaran apakah Nyo tuh pernah kayak sebel sama orang atau gimana gitu Nyo. Tapi Kalau seingatnya, tapi kayaknya tuh kalau kayak benci nggak suka, enggak deh kayaknya. Alhamdulillah. Karena dulu pas kuliah juga Nyo tahu kan saya sambil kerja, jadi nggak ada pemikiran ke sana loh Nyo. Yang penting mah aya ongkos jangan angkot. Iya Nyo, emang ini pejuang keras banget guys. Oke, terus Nyo pernah mengalami titik terendah gitu, kayaknya tuh misalkan aduh aku udah nggak punya semangat lagi, misalnya kayaknya tuh udah bener-bener down banget gitu Nyo. Oh, kalau kayak semangat dalam pelajaran tuh nggak ada Nyo, tapi kalau misalkan di operasional perjalanan hidup ke kampus, itu ada. Pernah dulu tingkat 1 tuh kan saya tinggal sama Ua ya, sebelum kerja di Bu Nevi itu loh Nyo, di notaris. Pernah kan sehari tuh nggak sekolah, karena kan dari sana nih, dari SMK loh Nyo, dari Polres 2 kali kan naik angkot, harus 09 sama 02. Oh iya. Jadi ongkosnya double, harus 12.000 sehari. Dan pernah nggak punya uang, jadinya tuh kayak izin sakit, padahal mah nggak ada uang ongkos untuk angkot. Itu tuh benar-benar ya Allah gitu. Tapi berawal dari situ, udah deh ngeberaniin diri sama Ibu Nevi, Ibu minta pekerjaan, nggak apa-apa deh jadi asisten rumah tangga juga gitu loh Nyo. Tapi kata si ibu nggak usah jadi asisten, langsung aja kerja di kantor gitu. Itu sih sedihnya tuh sampai nggak bisa ke kampus karena nggak ada ongkos gitu. Iya. Dan tapi yang salut banget aku sama Nyo tuh pas waktu dulu, meskipun Nyo mungkin ya ke kampus tuh susah gitu uangnya gitu ya Nyo, tapi pas waktu itu Nyo tuh sering ngasih ke angkot, itu ngasihnya itu lebih kayak misalkan kita tuh bayar angkot cuma 2.000 ya, dari alun-alun ke kampus gitu cuma 2.000, tapi Nyo tuh ngasihnya 10.000 guys, padahal waktu itu tuh Nyo tuh emang uangnya lagi nggak ada gitu ya Nyo. Masya Allah, nah di sana tuh aku tuh kayak kagum gitu loh guys. Jadi kalau alhamdulillah punya sahabat yang dermawan dan selalu pengen memberi gitu Nyo dalam keadaan apapun gitu Nyo, dan itu jadi inspirasi gitu Nyo. Mang Wawan. Oh, Biwawan. Biwawan. Bukan dermawan jadinya Biwawan. Enggak, yang biasa aja Nyo, lebih baik. Ya itulah guys, pokoknya banyak kenangan dan cerita-cerita pas waktu kita kuliah dulu ya Nyo. Terus next kita lanjut ke kehidupan Nyo lah ya. Karena dulu kan kita sempat wisuda bareng. Terus Nyo pernah ngajar di salah satu kampus mungkin ya Nyo, di Jakarta. Nah setelah itu Nyo kan nikah. Nah sekarang kegiatan Nyo setelah nikah, terus setelah berapa tahun menikah gitu ya. Nah kesibukannya sekarang apa Nyo? Sekarang banget ya Nyo. Nge-YouTube, terus ngajar les.
ngejar les 4 orang sih online, yang orang Malaysia 2, di sini 2. Terus ngajar ke sekolah life skill, keterampilan seminggu 2 kali, terus kayak endorse kayak gitu lah. Jadi alhamdulillah sih lumayan padat merayap gitu. Iya ya Nyo. Ya karena kan Nyo tuh aku lihat kayak sibuk gitu ya Nyo. Nah untuk membagi waktu itu tipsnya gimana Nyo biar setiap hari tuh produktif gitu Nyo? Kalau misalkan kan ini tuh lebih ke kegiatannya udah rutin ya Nyo. Terus kadang kan kita capek atau gimana, nah kita prioritaskan dulu yang harus didulukan yang mana gitu. Terus kalau misalnya kita lagi capek ya istirahat dulu sebentar gitu kan. Dan kalau karena sering kita banyak kegiatan, kalau nggak ada kegiatan justru bosen Nyo. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan mah dari masyarakat pagi lagi jam 7 udah maghrib aja, udah pagi lagi gitu. Iya Nyo, kalau buat kayak kan Nyo kan ngajar les juga ya. Nah buat membangun apa ya kayak semacam personal branding gitu mungkin ya Nyo, biar orang lain tuh tertarik gitu sama lesan kita, atau biar orang tuh tahu kalau kita tuh bisa ngajar bahasa Inggris. Nah kayak gitu Nyo, itu gimana tipsnya Nyo? Kalau sebenarnya kalau misalnya saya tuh awalnya tuh nggak sengaja loh Nyo, nggak bener pengen les online atau enggak, tapi tiba-tiba karena misalkan dari YouTube nih, terus kayak kita tuh kadang suka keceplosan pakai bahasa Inggris, tiba-tiba ada yang komen coba les bahasa Inggris. Dan banyak banget sebenarnya yang nge-DM mau les, tapi karena keterbatasan sinyal di sini takutnya kecewa, jadinya nggak diterima gitu loh Nyo. Dan ini si kakak dari Malaysia pun beliau tuh sampai mohon-mohon gak apa-apa nunggu itu tuh sebulan tuh jadi nunggu gitu loh. Katanya tuh pokoknya kalau ada sinyal kita belajar, kalau enggak gak apa-apa, yang penting saya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya hidup abi itu kayak dari ketidaksengajaan gitu loh Nyo. Iya betul. Jadi tanpa rencana sebetulnya mah ya Nyo. Jadi pas ada peluang langsung aja kita masuk gitu. Tapi sekarang kan udah direncanain mau bikin ini ya lembaga kursus kayak gitu loh guys. Di sana udah disediain di rumahnya Nyo Ana yang baru. Nah jadi buat teman-teman nanti bisa langsung daftar aja ke Nyo Ana, karena ini udah bersertifikat sertifikat halal sebagai istri. Ya pokoknya gitulah, nanti bisa daftar aja, langsung kepoin nama IG-nya Ana Amalia ya Nyo. Terus apalagi ya Nyo? Terus Nyo nanya Nyo nih, Nyo kan nih alhamdulillah udah S1, udah S2, sekarang kan menikah lah alhamdulillah dengan sang suami tercintrong gitu ya. Yang tercinta. Gimana nih Nyo, apa perbedaan sebelum dan sesudah menikah yang Nyo rasain gitu, yang ada di sekolah tiba-tiba gimana gitu? Kalau perbedaannya sebelum nikah itu kayak semuanya tuh ya santuy aja gitu loh. Kita mau misalkan bangun pagi-pagi misalkannya paling cuma nyapu, terus kayak paling cuma ngepel gitu, terus mau makan udah ada gitu kan ya, nggak mikir apa-apa. Nah kalau setelah nikah justru kayak aduh gimana nih, suami belum makan, terus suami belum bangun, harus dibangunin, terus harus masak, lapar harus masak sendiri, terus misalkan gas misalkan udah habis, mikir kan harus beli, terus uangnya dari mana, misal kayak gitu Nyo. Jadi lebih ke mikir ke kebutuhan. Kalau sebelum nikah dulu kan pengen ini pengen itu, tapi sekarang tuh udah kayak beda lah kalau udah rumah tangga, beda prioritas ya Nyo. Iya kayak gitu Nyo. Mantap Nyo, hebat. Kayaknya Nyo, kalau Nyo itu kan dilihat-lihatnya tuh kayak pasangan suami istri yang patut dicontoh banyak orang lah Nyo. Masya Allah gitu. Meskipun beda usianya itu terpaut jauh, tapi nanti lihat ada keharmonisan, ada kerukunan, ada sakinah mawaddah warohmahnya gitu loh. Nah Nyo, kasih tips dan triks dong Nyo buat kami para netizen, apalagi buat aku yang masih belajar berumah tangga ya Nyo. Nah biar kita itu rukun, akur, damai kayak gitu Nyo. Gimana ya, bingung. Tapi sih kalau secara simpelnya tuh intinya tuh kalau menikah tuh saling menerima sih Nyo, menerima satu sama lain. Terus kalau misalkan ada suatu masalah sekecil apapun harus dibicarakan. Terus harus saling ada yang mengalah gitu loh. Jadi intinya harus saling menguatkan, harus saling percaya, dan harus saling cintanya tuh benar-benar karena Allah gitu Nyo. Itu sih yang menurut saya itu mah. Iya Nyo. Jadi ya komunikasi lah intinya. Komunikasi intinya tuh.